Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami tim The Gamis UGM. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat walaupun kita dalam atau di tengah-tengah wabah COVID-19 atau COVID-19. Yang penting kita tetap semangat. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai sintesis asam salisilat. Tujuan percobaan ini itu adalah untuk mempelajari teknik sintesis asam salisilat. Yang kedua untuk mempelajari teknik identifikasi produk sintesis menggunakan alat spektrofotometri UV vis dan spektrofotometer inframerah. Kita tahu bahwa asam salisilat itu bisa kita peroleh dari hidrolisis senyawa ester. Senyawa ester itu bisa kita hidrolisis ya dalam suasana asam maupun dalam suasana basa. Reaksi ini merupakan kebalikan dari reaksi estrifikasi. Reaksi estrifikasi itu adalah reaksi pembentukan ester atau sintesis ester dari asam karboksilat dengan alkohol. Nah, pada percobaan ini kita akan melakukan reaksi hidrolisis ester, yaitu metil ester untuk kita hidrolisis menjadi senyawa asam salisilat. Nah, reaksi ini atau reaksi hidrolisis ini dapat melalui mekanisme reaksi substitusi nukleofilik. Masih ingat reaksi substitusi nukleofilik? Ya, tentu Anda masih ingat. Ada substitusi nukleofilik bimolekuler, ada reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler. Kalau Anda lupa, silakan pelajari kembali. Senyawa metil ester yang akan kita hidrolisis adalah senyawa metil ester yang ada di minyak atsiri, yaitu minyak gondopuro. Ya. Minyak gondopuro itu kandungan utamanya adalah metil ester yang nanti kita akan hidrolisis menjadi kita hidrolisis dengan menggunakan NaOH yang kemudian akan membentuk garam salisilat. Nah, reaksinya adalah seperti ini. Sementara garam salisilat nanti kita akan asamkan dengan menggunakan asam sulfat 5 molar untuk menghasilkan asam salisilat. Nah, untuk persamaannya adalah seperti ini. Nah, alat yang akan kita gunakan sederhana, yaitu hanya seperangkat alat reflux ya, bukan seperangkat alat sholat, tapi seperangkat alat reflux. Kemudian corong Buchner, corong panas, kemudian beberapa alat gelas yang lain. Bahan yang akan kita gunakan adalah minyak gondopuro, kemudian natrium hidroksida, kemudian asam sulfat, dan tentu saja aquades. Baik, cara kerjanya cukup simpel. Kita bisa lihat cara kerjanya adalah seperti ini. Nah, kita sudah sampai pada tahap untuk melakukan reaksi secara detail. Tapi ingat, sebelum kita memulai melakukan baik itu praktikum atau penelitian di laboratorium, APD, jas lab, kemudian Google jangan lupa untuk digunakan, kemudian glove ya. Glove, kemudian masker. Nah, ini masker. Kita gunakan masker, kemudian kita pakai safety goggle. Oke. Labu kita siapkan di sini, kemudian ada minyak gondopuro sebanyak 5,7 gram. Kemudian nanti kita campurkan dengan NaOH sebanyak 50 mili, NaOH 5 molar ya, sebanyak 50 mili. Oke, kita masukkan
Ini cukup lebar, jadi tidak perlu menggunakan corong. Ya, kita masukkan. Kemudian kita tambahkan dengan NaOH. Apa yang akan terjadi? Nah, ini langsung terlihat padat ya. Langsung terlihat reaksi membentuk garam. Garam Na salisilat mengendap. Kemudian kita masukkan pengaduk magnet. Oke. Selanjutnya kita reflux ya. Selanjutnya kita reflux. Jangan lupa sebelum kita menyambungkan alat-alat gelas itu selalu diberi dengan grease ya. Dan sesedikit mungkin cara mengoleskannya lebih detail akan kami jelaskan di video yang terpisah. Kita oleskan sedikit saja. Oke. Kemudian kita masukkan atau kita pasang labu ini, kemudian kita putar supaya grease-nya tadi merata. Kemudian kita blend supaya tidak lepas. Kemudian kita turunkan ya, pendingin, dan labu ini kita turunkan sampai sampai terendam campuran itu dalam penangas minyak. Oke, ini kita kencangkan lagi, kita pastikan. Kemudian kita pastikan juga ini tegak, vertikal betul. Kemudian air pastikan mengalir. Baru kemudian kompor kita nyalakan, kita reflux ya, sampai tentu sampai suhu reflux selama 30 menit. 30 menit itu dihitung sejak tetesan pertama. Gitu ya. Oke. Oke teman-teman semuanya, 30 menit sudah berlalu. Reflux sudah berjalan selama itu. Maka kita lanjutkan tahap berikutnya, yaitu kita matikan dulu kompornya, kita matikan stirrernya, kemudian kita dinginkan ya, kita dinginkan campuran reflux kita itu ya. Hati-hati karena ini panas, jadi Anda bisa menggunakan sarung tangan kain ya, misalnya sarung tangan kain seperti ini. Oke, jangan lupa yang dibuka pertama adalah tas ini, dikit saja, kemudian ini kita. Oke, hati-hati, ini betul-betul panas. Kemudian nanti kita geser dulu ini penangas minyaknya. Kemudian untuk mempercepat proses pendinginan itu kita bisa oleskan serbet di sini ya, karena ini hasil reflux kita harus dinginkan sampai suhu ruang. Untuk mempercepat lagi, setelah ini tidak terlalu panas, kita bisa bantu dengan air, atau mungkin airnya ditambah sedikit es begitu, sehingga proses pendinginannya menjadi lebih cepat. Kita turunkan ini, kita tunggu sampai campuran berada dalam suhu kamar.
Oke teman-teman, ini sudah dingin tampaknya ya. Kemudian kita bisa tambahkan dengan asam sulfat 5 molar ya. Karena sudah dingin, saya tidak perlu pakai glove dari kain. Sebenarnya lebih baik kalau proses pencampurannya itu dilakukan di dalam penangas air atau yang agak lebih dingin ditambah sedikit es begitu. Tapi untuk khusus tayangan ini supaya terlihat proses pembentukan kristalnya seperti apa, penangasnya akan saya lepas ya. Tapi supaya lebih jelas lagi ini akan saya pindahkan dulu. Nah, saya pindahkan. Oke, kita siapkan larutan asam sulfat 5 molar sebanyak 70 ml ya. Kemudian kita angkat pendingin gula, kita klaim di sini. Kemudian kita naikkan penangas, kita pindahkan supaya terlihat dengan jelas, dan ini di lap ya. Kemudian ini saya turunkan lagi. Lebih baik saya geser ke sana. Ya, sekarang saya saya siapkan larutan asam sulfatnya. Kemudian ini ada pengaduknya, atau mungkin kita bisa menggunakan corong lebih aman ya. Kita dicorong, kemudian kita tambahkan H2SO4 5 molar ini ke hasil reflux. Oke, sudah terbentuk ya. Kita bisa percepat lagi magnetik pengadukannya sehingga bisa lebih cepat, reaksinya bisa lebih sempurna. Tahap berikutnya setelah pembentukan padatan atau kristal asam salisilat itu bagus, cukup banyak, nanti kita lanjutkan dengan penyaringan dengan corong Büchner ya. Setelah kita saring dengan corong Büchner, nanti kemudian kita rekristalisasi dengan pelarut air panas, kemudian kita saring lagi dengan penyaring Büchner. Kemudian padatan kita keringkan dengan oven. Selanjutnya kita timbang produknya, kita ukur titik lelehnya. Kemudian terakhir kita analisis dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan atau spektrofotometer inframerah. Oke ya. Lebih detail cara penyaringan dengan Büchner seperti berikut. Baik teman-teman, pembentukan kristal asam salisilat sudah cukup banyak. Teman-teman bisa mempercepat proses pengenggapannya dengan menaruh labu ini ya ke dalam penangas es begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita siapkan corong Büchner. Ini ada corong Büchner. Kemudian kita pasang selangnya, kita nyalakan pompanya, kita pasang kertas saring ya. Jangan lupa kertas saring harus tepat betul ukurannya, tidak boleh terlalu besar, tidak boleh terlalu kecil ya.
Kemudian ini kita basahi dulu sebelum kita gunakan untuk menyaring, supaya tidak ada pori-pori di antara atau ada lubang yang menyebabkan nanti produk asam salisilat kita itu lolos ya. Oke, kemudian kita tuang produk dengan cara dekantasi. Oke. Kalau masih ada yang tersisa, dicuci dengan aquades yang kita gunakan juga untuk mencuci. Ini bisa digoyangkan begini supaya semua asam salisilat produk kita itu tersaring ya. Oke, selanjutnya kita cuci produk asam salisilat, kita cuci dengan menggunakan aquades dingin. Secukupnya ya, bisa 100 ml, bisa 200 ml, tergantung banyak sedikitnya produk yang Anda peroleh, yang Anda saring. Kemudian kita tunggu beberapa saat sampai tidak ada lagi cairan yang menetes. Kemudian jangan lupa juga kertas saring itu ditimbang dulu sebelum digunakan untuk menyaring Buchner, apalagi kalau itu produk terakhir, sehingga nanti kita bisa menghitung rendemen produk kita dengan lebih akurat. Oke, saya kira sudah cukup ya, sudah tidak ada air yang menetes. Ini bisa kita lepas dulu. Setelah lepas baru kemudian dimatikan pompa vakumnya. Setelah itu produk ini kita akan purifikasi dengan menggunakan dengan menggunakan teknik penyaring panas, atau kita rekristalisasi. Kita purifikasi dengan teknik rekristalisasi dengan pelarut air panas ya. Oke teman-teman, ini adalah produk asam salisilat setelah kita saring dengan Buchner. Selanjutnya kita akan purifikasi dengan teknik rekristalisasi dengan menggunakan pelarut air panas. Jadi langsung saja, ini sudah saya panaskan airnya ya, sudah mendekati mendidih kira-kira seperti itu ya. Kemudian asam salisilat kita masukkan pelan-pelan ya. Oke, kita aduk. Kemudian sambil menunggu asam salisilat itu larut sempurna ya, sambil sesekali kita aduk. Ini kita aduk. Kemudian atau di samping itu kita juga menyiapkan corong panas ya, corong panas. Di bawahnya kalau kita rekristalisasi selalu disiapkan penangas es ya, Erlenmeyer yang direndam atau dimasukkan dalam penangas es. Kemudian ini juga kita selalu nyalakan. Selain itu kita juga bisa menyiapkan kertas saring yang ukurannya cukup besar. Kemudian kita masukkan ke dalam
corong sekalian, supaya nanti juga suasananya itu sudah tetap dalam suasana panas semuanya, sehingga proses penyaringan asam salisilat dalam kondisi panas itu betul-betul mendekati sempurna. Nah, ini tidak ada yang tertinggal di corong panas ini. Ya, oke, tampaknya sudah larut sempurna. Ya, sekali lagi kita harus menggunakan APD yang proper, yang memadai, yaitu kita gunakan lagi ini. Oke, selanjutnya kita aduk sekali lagi, dan sudah tidak terlihat adanya endapan, berarti sudah larut sempurna. Ya, jadi kemudian kita bisa bisa kita matikan kompornya, kemudian kita saring dengan corong panas. Oke, caranya seperti ini. Jadi jangan lupa dikantasi. Kita tunggu beberapa saat untuk mempercepat proses pengkristalan kembali. Anda bisa menambahkan lebih banyak es di dalam penangas es, ya, supaya suhunya lebih tinggi. Oke teman-teman semuanya, proses penyaringan panas kelihatannya sudah bisa dihentikan karena sudah tidak ada yang menetes larutannya. Kemudian kita bisa tutup atau kita matikan bunsennya. Kemudian kita tunggu beberapa lama sampai pembentukan kristalnya mendekati sempurna. Oke, nah ini sudah cukup lama kita biarkan dalam penangas es ini, dan terlihat bahwa ini terbentuk kristal asam salisilat yang sangat banyak. Selanjutnya kita bisa saring lagi dengan penyaring Buchner. Oke, selanjutnya kita saring lagi dengan Buchner, ya. Produk berupa asam salisilat yang sudah terbentuk putih bersih, ya, kita keringkan di oven. Selanjutnya kita oven produk yang sudah kita peroleh hasil penyaringan dengan benar. Oke, ini adalah produk asam salisilat setelah kita keringkan dengan oven. Untuk menimbang, kita on-kan dulu, kemudian kita tunggu sampai stabil atau menuju angka 0. Setelah itu produk sintesis asam salisilat kita timbang, ya. Gelas aloji sudah kita timbang dulu sebelumnya. Oke, kemudian jangan lupa kita matikan. Oke, untuk uji cuci lele, kita memerlukan bunsen, kita memerlukan kapiler nanti kita tutup dulu dengan menggunakan panas dari bunsen, ya. Kita ambil, kemudian kita panaskan ujung kapiler ini dengan cara
besar supaya ujung kapiler itu tertutup. Oke, bentar saja ujungnya sudah tertutup rapat ya. Kita bisa yang sudah tertutup rapat itu kira-kira seperti ini, ujungnya tertutup ya. Kalau kita bandingkan dengan yang masih terbuka, yang di ujung ini masih terbuka. Oke, selanjutnya bunsen kita matikan ya, bunsen kita matikan. Kemudian dengan menggunakan kapiler yang sudah kita punya tadi, yang sudah kita tutup, ini produknya ya, kita totolkan dua saja mungkin. Oke, selanjutnya kita bisa ketok-ketokkan begini supaya asam salisilat pindah ke bagian bawah, tapi bisa juga kita menggunakan pendingin listrik ini untuk membantu supaya jatuhnya itu terarah dan produk sampel itu bisa rata di bagian bawah. Oke, jadi saya kira produknya seperti ini ya, jadi sampelnya sudah di bawah, kemudian kita masukkan ke dalam alat ukur titik leleh elektrotermal. Oke, kemudian kita nyalakan. Oke teman-teman semuanya, setelah kita selesai melakukan uji titik leleh, kemudian kita uji atau analisis dengan menggunakan spektrofotometri inframerah. Sampelnya ini ya, kemudian sampel ini kita tambahkan atau kita campurkan dengan menggunakan KPR. Jadi inframerah yang kita IR yang kita FIR yang kita punya itu adalah IR yang transform, bukan yang reflektan, sehingga kita harus membuat pelet. Nah, namanya pelet KPR karena ditambahkan KPR. Secara prinsipnya saya akan sampaikan prinsipnya saja. Itu kira-kira 200 mg KPR, kemudian nanti ditambahkan dengan 1 mg sampel asam salisilat kita dan dimasukkan ke dalam kapsul ini ya, kapsul tapi dari logam. Kemudian nanti di kocok
dengan menggunakan vibrating mill ya, diaduk sampai rata, kemudian nanti dibikin pelet. Setelah itu dibikin pelet dengan serangkaiannya ada mandrel dan sebagainya ini ya. Lebih detailnya ya, jadi ini sampel yang sudah ada, sampel ini terlihat ya, sampel yang ada di dalam kapsul ini. Kemudian nanti kita masukkan ke dalam alat untuk membuat pelet ini. Kemudian nanti kita tutup ini, kemudian nanti kita tekan di pompa ini dan di vakum. Nah, di sini di vakum dan ditekan sampai 10 ton ya. Intinya kemudian nanti akan menjadi pelet. Kalau sudah jadi pelet itu bentuknya akan seperti ini, pelet seperti ini. Atau kalau sudah saya letakkan di dalam pelet holder, itu akan berbentuk seperti ini ya, kalau diletakkan dalam pelet holder. Kemudian kita bisa jepit dengan magnet, kita tempel seperti ini. Jadi kalau dari samping ini, kemudian kita bisa letakkan di dalam alat spektrofotometri kamera ya. Selanjutnya kita bisa baca spektra yang akan kita peroleh kira-kira untuk asam salisilat seperti ini. Kita kemudian print, kemudian kita bisa interpretasi puncak-puncak ini merupakan menunjukkan adanya gugus-gugus fungsi dari asam salisilat. Ada C double bond, ada CH CC aromatis, kemudian ada COH, ada OH, ada CO double bond dan sebagainya, sehingga nanti bisa kita interpretasi dari spektra ini menjadi diketahui gugus fungsinya apa saja. Kemudian kita bisa memprediksi bahwa senyawa tersebut itu asam salisilat atau bukan. Ketika sudah ada menunjukkan gugus fungsi yang sama dengan dengan senyawa target, berarti kita sudah berhasil untuk menghasilkan. Namun IR itu hanya sebagian kecil dari alat analisis instrumentasi, mungkin bisa ditambahkan dengan NMR dan lain sebagainya ya. Oke, dengan berakhirnya ya untuk analisis dengan menggunakan spektrofotometri hipotezis tidak kita sampaikan. IR secara detail nanti juga kita akan diskusikan di di forum diskusi. Begitu pula dengan spektrofotometri hipotezis ya. Oke, dengan demikian satu rangkaian sintesis asam salisilat dan identifikasi dan analisis dengan menggunakan alat spektrofotometri UV dan IR sudah selesai kita laksanakan. Sudah kita dapatkan spektra sehingga kita bisa interpretasi. Berarti demikian saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan praktikum atau percobaan sintesis asam salisilat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share